Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rian. Saya akan menjelaskan ringkasan dari mata kuliah Ulumul Hadis dari pertemuan kedua sampai pertemuan ketujuh. Oke, baiklah teman-teman, mari kita bersama-sama menyimak video dari penjelasan saya. Perkembangan hadis pada masa Rasulullah. Periode ini disebut Asr al-Wahyi wa at-Takwin, masa turunnya wahyu dan pembentukan masyarakat Islam. Pada periode inilah hadis lahir berupa sabda, akhwal, af'al, dan takrir Nabi yang berfungsi menerangkan Al-Quran untuk menegakkan syariat Islam. Perkembangan hadis pada masa Khulafa Rasyidin, periode ini disebut As'ad tasabbut wa al-iqlal min al-riwayah, atau masa membatasi dan menyedikitkan riwayat. Nabi SAW wafat pada tahun 11 Hijriah. Kepada umatnya, beliau meninggalkan dua pegangan sebagai dasar bagi pedoman, yaitu Al-Quran dan hadis as-sunnah, yang harus dipegangi dalam seluruh aspek kehidupan umat. Perkembangan pada masa tabi'in, periode ini disebut as-ittisyar al-riwayah ila al-amshar, masa berkembang dan meluasnya periwayatan hadis. Pada masa ini daerah Islam sudah meluas, yakni ke negeri Syam, Irak, Mesir, Samarkand. Bahkan pada tahun 93 Hijriah meluas sampai ke Spanyol. Hal ini bersamaan dengan berangkatnya para sahabat ke daerah-daerah tersebut, terutama dalam rangka tugas pemangku jabatan pemerintahan dan penyebaran ilmu hadis. Ilmu muthalah hadis ialah ilmu tentang pokok-pokok dan kaidah-kaidah yang digunakan untuk mengetahui kondisi sanad dan matan hadis dari sisi diterima atau ditolak, sedangkan objek pembahasannya adalah sanad dan matan dari sisi diterima atau ditolak. Manfaatnya dapat membedakan hadis yang sahih dan dhaif. Hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, dan sifat-sifatnya. Sunnah adalah segala sesuatu yang ada pada diri Nabi, baik berupa sabda, perbuatan, sifat, fisik baik masa sebelum Nabi ataupun sesudahnya. Khabar adalah warta berita yang disampaikan oleh orang lain. Athar adalah bekas sesuatu atau sisa sesuatu. Struktur pembentuk hadis, sanad, matan, rawi. Urgensi hadis dalam studi Islam. Fungsi hadis. Hadis menguatkan hukum-hukum yang telah disebutkan dalam Al-Quran. Hadis menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat mujmal atau umum. Hadis membatasi keumuman dalam Al-Quran. Hadis menetapkan hukum-hukum yang belum ada dalam Al-Quran untuk memecahkan permasalahan hidup manusia. Menurut Ibnu Manzur, kata hadis berasal dari bahasa Arab, yaitu al-hadis jamak al-hadis, al-haditsan, dan al-hudsan. Secara etimologis, kata ini memiliki banyak arti, diantaranya al-jadid yang baru, lawan dari al-qadim yang lama, dan al-khabar yang berarti kabar atau berita. Fungsi tafsir hadis terhadap Al-Quran ada 5, yaitu 1. Bayan at-takrir. Fungsi hadis dalam hal ini yaitu sebagai penguat hukum atau menegaskan kembali hukum yang sudah ada dalam Al-Quran. 2. Bayan at-taqyid. Fungsi hadis dalam hal ini yaitu ayat-ayat yang mutlak dengan sifat, keadaan atau syarat-syarat tertentu. Bayan at-tabshil. Fungsi hadis dalam hal ini yaitu menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang mujmal seperti tentang cara jual beli, cara dan ketentuan zakat, ibadah haji, dan lain-lain. Yang keempat, bayan at-taksis. Fungsi hadis dalam hal ini yaitu kekhususan terhadap ayat-ayat yang bersifat umum. 5. Bayan at-tasri. Fungsi hadis dalam hal ini yaitu menetapkan hukum yang tidak menetapkan Al-Quran. Adapun syarat perawi yaitu yang pertama Islam, kedua baligh, 3 adalah, 4 dabit. Berdasarkan jumlah perawi terbagi menjadi 2, yaitu
hadis mutawatir, hadis ahad. Di antara para ulama ada yang membaginya menjadi 3, yaitu hadis mutawatir, hadis ahad, hadis masyhur. Pengklasifikasian hadis berdasarkan kualitas sanad dan matanya. Hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif. Pengklasifikasian hadis berdasarkan tempat penyandarannya. Hadis qudsi, hadis marfu, hadis mauquf, hadis dhaif. Oke, baiklah, mungkin teman-teman semua sudah melihat video dari penjelasan saya tadi dari mata kuliah Ulumul Hadis dari pertemuan 2 sampai pertemuan 7. Semoga bisa bermanfaat dan bisa kita amalkan dan bisa kita sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.